Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi sastra Indonesia, bertemu kembali di pertemuan terakhir yaitu di pertemuan 14. Jadi kalau untuk mata kuliah 2 SKS pertemuannya sampai 14 ya. Jadi materi pada pertemuan kali ini adalah tentang wacana. Nah, apa sih wacana itu? Ini bukan wacana yang kalau misalnya kamu lagi wacana doang. Nah, bukan wacana yang kayak gitu ya. Ini berbeda. Jadi apa sih sebenarnya wacana? Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu terdapat sebuah konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan tanpa adanya keraguan apapun. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau wacana itu sudah terbina yang disebut dengan kekoherensian. Jadi wacana itu dapat lengkap atau misalnya secara gramatikal bisa dipahami kalau kohesinya lengkap. Jadi kohesi itu apa sih? Adanya keserasian hubungan antara unsur yang ada dalam wacana tersebut. Bila wacananya kohesif, maka akan tercipta kekohesifan, yaitu isi wacana yang apik dan benar. Contoh, Dika dan Nita pergi ke toko buku. Dia ingin membeli kamus bahasa Jepang yang baru. Kira-kira kalau masalah ini atau di dalam kalimat ini kata gantinya adalah dia, kira-kira kita tahu nggak yang mau membeli kamus di situ siapa? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena di situ ada dua orang. Maka kalimat ini atau wacana ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat yang koheren karena tidak jelas dianya siapa, apakah si Nita ataukah si Dika. Begitu ya. Jadi kalau mau jelas, misalnya mereka ingin membeli kamus. Nah, ini baru mereka betul. Kenapa mereka? Karena di sini acuannya subjeknya adalah Dika dan Nita. Kemudian alat wacana ini ada secara gramatikal, kemudian ada secara semantik. Jadi ada alat wacana itu ada secara gramatikal dan secara semantik. Secara gramatikal, pertama ada namanya konjungsi, yaitu alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat. Misalnya ada konjungsi dan, kemudian untuk, setelah, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti ini sangat penting. Misalnya dia, nya, mereka, dan lain sebagainya. Contoh, rombongan mahasiswa pengunjuk rasa itu mulai mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri. Sesudah itu mereka. Nah, kenapa di sini mereka? Karena rujukannya adalah rombongan mahasiswa. Ketiga, menggunakan elipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama. Misalnya, teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Jogja. Yang di ujung sana Ahmad dari Jakarta. Yang di sebelah gadis berbaju merah itu Nurdin dan Medan. Jadi tidak disebutkan lagi temannya, nama teman saya nggak disebutin lagi. Nah ini ya. Kemudian berikutnya adalah alat wacana secara semantik. Jadi, secara semantik, pertama, menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana itu. Misalnya, kemarin hujan lebat sekali. Hari ini cerahnya bukan main. Nah, di sini ada hubungan ya. Kemudian yang kedua, ada hubungan generik spesifik atau sebaliknya. Misalnya, pemerintah berusaha menyediakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan akan berupaya mengurangi mobil-mobil pribadi. Jadi dari sesuatu yang umum, kendaraan umum, kemudian ada mobil-mobil pribadi. Ketiga, menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian. Misalnya, dengan cepat disambarnya tas wanita pejalan kaki itu bagai elang menyambar anak ayam. Nah, ini ya ada hubungan perbandingan, ada kata bagainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat. Dia malas dan sering bolos sekolah. Wajarlah kalau tidak naik kelas. Jadi karena malas, jadinya dia tidak naik kelas. Yang kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. Misalnya, semua anaknya disekolahkan agar kelak tidak seperti dirinya. Nah, ini ada tujuannya ya.
Keenam, menggunakan hubungan rujukan yang sama. Misalnya, becak sudah tidak ada lagi di Jakarta. Kendaraan roda 3 itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Nah, becak itu rujukannya adalah kendaraan roda 3. Nah, itu ya yang disebut sebagai alat wacana semantik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 14. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.